ku bawa kepadamu nyanyian syukurku sebagai dupa yang harum menyenangkanmu. Ku rindu datang kepadamu dan bersujud di hadapanmu. Engkaulah Yesus, sahabatku, kau selalu beri kelegaan padaku. Ku bawa kepadamu nyanyian syukurku sebagai dupa yang harum menyenangkanmu. Bawa kepadamu nyanyian syukurku sebagai dupa yang harum menyenangkanmu. Ku rindu datang kepadamu dan bersujud di hadapanmu. Engkaulah Yesus, sahabatku, kau selalu beri kelegaan. Ku rindu datang kepadamu dan bersujud di hadapanmu. Engkaulah Yesus, sahabatku, kau selalu beri kelegaan padaku. Semua letih lesu, beban beratku kau angkat, kau ganti dengan sukacitamu. Ku rindu datang kepadamu dan bersujud di hadapanmu. Engkaulah Yesus, sahabatku, kau selalu beri kelegaan padaku. Ya puji Tuhan, shalom. Lagi sekali Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, shalom.
Ibu Saudara. Baiklah, kita akan mulaikan ibadah kita di pagi hari ini, namun sebelumnya kita berdoa. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi. Kami bersyukur buat setiap anugerah bahkan penyertaan Tuhan bagi kami setiap umat Tuhan. Dari rumah Engkau tibakan kami di tempat ini dengan tidak kurang suatu apapun. Untuk itu Tuhan, pagi hari ini tujuan kami datang di tempat ini, kami mau melayani Tuhan dengan penyembahan kami. Kami mau mengalami Engkau Tuhan dan menerima berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Bapa, kami buka ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang siap mengalami Tuhan, sama-sama katakan, kasih tepuk tangan buat Tuhan dong. Haleluya Tuhan. Segala kemuliaan bagimu Tuhan. Segala pujian hanya bagimu Yesus. Kami hanya mau taruhkan di hadirat-Mu Tuhan. Hati kami siap Tuhan. Kasih Tuhan sungguh mulia, tulus dan sempurna mengasihiku. Pengorbanan di Kalvari sungguh berharga, Kau tebus dosaku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujudkan berterima kasih. Mari berikan tepuk tangan yang luar biasa Bapak Ibu Saudara. Si Tuhan tak bersyarat, tak seperti cinta yang ada di dunia. Selalu memberi, amin, lebih dari yang layak ku terima di hidupku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud
Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Amin Tuhan. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Mari berikan tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan. Berikan tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan. Dari dalam lubuk hati kami sujud dan berterima kasih kepada Tuhan yang kudus, yang luar biasa. The song of ages to the Lamb, and all who've gone before us, and all who will believe, they sing the song of ages to the Lamb. He's the highest, your name is the greatest, your name stands above in all thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above in all, and the angels,
sing this song forever to the land. Yes. If you walk in freedom, And if you barely stay, you sing this song forever to the land. come on, come on. We'll sing the song forever and amen. Come on. And the angels cry, holy, all creations cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. Your people sing, your people sing, holy to the King of Kings. Yes, holy, you are always be holy, holy forever. Your name is the highest. Your name is the great. Your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above them all. Sing it, your name. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above it all, and the angels cry, oh, all creation. Woo! Holy forever, your people sing, holy, you will always be. Angkat kedua tanganmu Bapak Ibu Saudara. And the angels cry, oh, all creation. You are lifted high, holy. Your people sing. Your people sing. To the King of Kings. You are always. Berikan tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan. Hanya nama Tuhan yang ditinggikan pagi hari ini. Kemuliaan bagi Raja di tempat yang maha tinggi. Holy, holy, holy to the King of Mulut kami tidak akan pernah berhenti untuk mengatakan Tuhan itu dahsyat. Tuhan
kami diciptakan untuk menyembah Tuhan. Tidak ada alasan bagi kami untuk tidak memuji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang siap memuji Tuhan bersama, katakan. Silakan duduk Bapak Ibu. Ya. Bentuk sukacita yang paling sederhana ialah senyum. Senyum dulu kiri kananmu sebelum kita memuji Tuhan. Katakan, Tuhan Yesus itu luar biasa dalam hidupmu. Iya, haleluya. Kasih tepuk tangan dulu dong bagi Tuhan. Ada berapa banyak Bapak Ibu Saudara yang datang di tempat ini yang rindu memuji Tuhan. Lambaikan tanganmu bagi Raja. Yes, suarakan haleluya. Yes, God. Mari semuanya bertepuk tangan bagi Tuhan. Come on. Pujian syukurku gunakan bagimu, kasih dan rahmatmu tercurah bagiku. Mari bersama-sama bangkit berdiri Bapak Ibu. Amin. Ikut kehendakmu, sama-sama katakan, ku berjalan tinggalkan masa yang meninggalkan masa lalu dengan semangat damai. Kasih-Mu yang terbesar, kasih-Mu segalanya, janji-Mu yang sempurna. Oh, kaulah sukacita, yeah. Bersuka dalam-Mu, Yesus kau kekuatanku. Amin. Aman di dalam-Mu, menara perlindunganku. Menari bagimu, Yesus kau sukacitaku. Mulialah nama-Mu, oh Yesusku. Yes. Amin. Pujian syukurku, kuraikan bagimu, kasih dan rahmat-Mu tercurah bagiku. Hidup bersama-Mu, ikut kehendak-Mu, ku berjalan tinggalkan masa semuanya. Kasih-Mu yang terbesar, kasih-Mu segalanya, janji-Mu yang sempurna. Oh, kaulah sukacitaku, bersuka dalam-Mu, Yesus kau kekuatanku. Aman di dalam-Mu, menara perlindunganku. Menari bagimu, Yesus kau sukacitaku. Mulialah nama-Mu, oh Yesusku. Kaulah sukacita kami Tuhan, yang tak akan pernah tergantikan dengan apapun juga. Semuanya katakan, kasih-Mu yang terbesar, kasih-Mu segalanya, janji-Mu yang sempurna. Oh, kaulah sukacita, bersuka dalam-Mu, Yesus kau kekuatanku.
Karena selama 1 menit ke depan kita akan family time. Dan untuk family time hari ini pertanyaannya adalah, apa minuman favoritmu? Kamu suka ngopi atau teh? Silakan dari sekarang. Jika ada yang belum kenal, kita bisa saling kenal satu dengan yang lainnya. Kita ngobrol-ngobrol sebentar. Masih ada waktu. Baik, family time selesai, silakan duduk. Kami dengan senang hati menyampaikan bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir beribadah di tempat ini. Ingat, Bapak Ibu bukan orang asing di tempat ini, tapi kita satu keluarga besar di dalam GBI Gilgal. Jika ada pertanyaan atau ingin bertanya tentang gereja, visi misi gereja ini, ataupun ingin didoakan, Bapak Ibu bisa menemui hamba-hamba Tuhan yang ada di depan. Dan kami siap untuk melayani Bapak Ibu dengan senang hati. Pengumuman berikut saya sampaikan bahwa Pastor Andi Ambarita akan melayani GBI Gilgal Manado pada tanggal 27 Juli dalam ibadah raya 1 dan ibadah raya 2. Catat tanggalnya, jangan lupa ya. Ajak teman-teman, saudara handautolan kita atau kerabat dekat kita untuk hadir dalam ibadah ini. Pengumuman selanjutnya adalah open recruitment pelayanan. Bergabunglah dengan kami. Bagi Bapak Ibu dan Saudara yang memiliki passion untuk melayani Tuhan dan melayani bersama kami di tempat ini, kami membuka kesempatan bagi mereka yang memiliki hati untuk melayani di tempat ini. Dalam bidang yang pertama worship leader, singer, pemusik, teaching, stage manager, bagian suka duka, pembina anak ataupun konsumsi, parking ministry. Jika Anda rindu untuk melayani, daftarkan sekarang. Scan barcode di layar untuk mendaftar dan bergabung dengan kami dalam melayani Tuhan. Kami menanti Anda. Persembahan dan perpuluhan, bagi Bapak Ibu dan Saudara yang ingin memberikan persembahan, amplop persembahan sudah ada tersedia di kursi masing-masing. Dan setiap kursi Bapak Ibu bisa lihat ada amplop, bisa memasukkan di kotak-kotak yang ada di bagian belakang pintu keluar, dan silakan masukkan persembahan saudara di dalam kotak. Bagi Bapak Ibu yang mengembalikan perpuluhan, silakan gunakan amplop berwarna coklat muda yang ada di pintu depan keluar dan kembali masukkan di kotak yang sama. Jika ingin memberikan perpuluhan melalui transfer, silakan transfer ke nomor rekening gereja yang tertera di layar. Bapak Ibu siap mendengarkan firman Tuhan hari ini? Ya, kita sambut firman Tuhan hari ini. Saya undang untuk kita bangkit berdiri. Firman Tuhan hari ini akan disampaikan oleh PDP Bapak Danang Nugroho. Oke, terima kasih Pak Rudi. Ya, kita hampiri hadirat Tuhan dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Siang hari ini kami siap mendengarkan firman Tuhan. Kami sudah memuji memuliakan nama-Mu. Saatnya kami mau belajar, duduk diam untuk mendengarkan firman Tuhan. Urapi kami semua, bahkan hamba-Mu, supaya firman ini yang ditabur menjadi berkat bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang cinta Yesus sama-sama katakan, amin. Sekali lagi dong berikan kemuliaan buat Tuhan kita luar biasa. Silakan duduk Bapak Saudara. Hari ini ternyata juga ada pengucapan lagi ya. Luar biasa, tantangan bagi kita gereja-gereja di momen-momen pengucapan ya Bapak Saudara ya. Tapi sepertinya tidak berlaku di GBI Gilgal, tapi semuanya jemaatnya hadir ibadah dulu, baru datang pengucapan. Loh, tepuk tangannya cuma sedikit, nggak apresiasi diri sendiri.
Ya, hari ini pengucapan di Minahasa katanya. Jadi Bapak Ibu yang tinggal di wilayah Minahasa, silakan bisa mengundang setelah kebaktian 2. Ya, oke. Dan firman Tuhan hari ini saya akan menyampaikan tentang kebenaran bagaimana untuk kita tetap terus bisa berakar di dalam Tuhan, yang tentunya satunya adalah kita mesti kuat kebenaran firman Tuhan kita. Ya, kita mesti berakar kuat di dalam kebenaran firman Tuhan. Kalau 1 tahun ini kita akan membahas tentang bagaimana untuk kita bisa terus growing deeper dengan Tuhan. Nah, salah satunya adalah kita mesti kuat juga di dalam kebenaran firman Tuhan. Karena kenapa Bapak Saudara, akhir-akhir ini kita akan banyak disesatkan dengan banyak hal pengajaran yang membuat kita itu bisa tersesat di dalamnya. Bahkan dikatakan dia mulai pengajar-pengajar palsu, guru-guru palsu, bahkan pemberita-pemberita kebenaran yang sepertinya disampaikan kebenaran tapi enggak, mulai menyusupi gereja-gereja. Bahkan mulai berhadapan dengan Bapak Ibu Saudara. Ya, mungkin berpikir bahwa wah ajarannya benar, wah followersnya ribuan, bagus. Di YouTube semuanya followersnya banyak. Tapi yang disampaikan bukan kebenaran. Sepertinya seolah-olah kebenaran tapi ternyata enggak kebenaran. Ya. Percaya Bapak Ibu Saudara? Percaya enggak kalau akhir-akhir ini bahkan kita sekarang udah masuk di dalam dunia seperti itu, masuk mulai pengajar-pengajar palsu, guru-guru palsu. 2 Petrus 2, 1-2 dikatakan sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah. Ya, bukan hanya dahulu, sekarang udah tampil di depan jemaat, bahkan menyusup di dalamnya. Demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa, ya, sang kebenaran itu yang telah menebus mereka. Dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasan atas diri mereka. Banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu. Dan karena mereka jalan kebenaran akan dihujat. Wow, followersnya ribuan. Bahkan diagung-agungkan, wah hebat, kita repost. Ya, kita follow karena pengajarannya bagus. Oh keren gitu ya. Wah dia artis mungkin. Tapi apakah kita sadar bahwa ajarannya nggak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan? Kita lagi dibawa di dunia yang kita kalau nggak hati-hati kuat di dalam firman Tuhan, kita akan dibawa, ada penyesat-penyesat yang membuat kita bisa membawa kita dalam hal yang tidak baik Bapak Saudara. Bahkan mungkin pikiran kita bisa menyesatkan kita. Karena banyaknya hal yang kita terima, yang kita nggak pelajari, kita nggak ngerti bahwa kebenaran sesungguhnya seperti apa. Akhirnya membuat kita tersesat oleh pikiran kita sendiri. Mungkin berkata bahwa di pikiran, wah masalah terus berganti, silih berganti, nggak ada ujung solusinya. Udahlah tinggalin Tuhan aja, ngapain ikut Tuhan. Itu menyesatkan, pikiran-pikiran itu menyesatkan. Ya, Iblis tidak bisa menggagalkan firman Tuhan, amin. Ya, nggak akan bisa karena firman Tuhan berkuasa. Tetapi apa? Dia akan membuat kita tidak percaya akan firman Tuhan. Di titik sampai kita itu udah nggak percaya sama firman Tuhan. Apa yang dikatakan firman Tuhan kita udah anggap sambil lalu. Skeptis, bahasa anak muda sekarang. Udah skeptis kalau agnostik kan menolak Tuhan, menolak nggak percaya agama dan sebagainya. Tapi dia Kristen, dia melayani, dia Kristen, dia lakukan semua kegiatan rohani. Tapi dia menolak kebenaran firman Tuhan. Enggak. Apa itu kesembuhan? Apa itu berkat? Apa itu mujizat? Enggak percaya. Nah iblis lagi membawa kita untuk kita enggak percaya akan firman Tuhan. Sebab apa? Dia enggak bisa menggagalkan firman Tuhan itu sendiri. Bagi mereka yang hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Makanya kita penting untuk berakar di dalam firman Tuhan. Katakan sebelahnya, yuk berakar dalam firman Tuhan. Sebab apa? Firman Tuhan itu adalah fondasi. Katakan sama-sama fondasi. Dasar dalam kehidupan Kristen kita itu kebenaran firman Tuhan. Tapi seberapa banyak kita yang lebih banyak membangun dasar kehidupan kita dengan hal yang lain? Kekayaan kita, kekuatan kita, kehebatan kita. Tapi nggak pernah cek apakah firman Tuhan sudah menjadi dasar fondasi dalam kehidupan kita. Dalam Matius 7 ayat 24-27 katakan setiap orang yang mendengar perkataanku, firman Tuhan, yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya,
ia sama seperti orang yang bijaksana. Siapa di sini yang bijaksana? Berarti termasuk sudah orang-orang yang membangun kehidupannya dalam firman Tuhan. Yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Kebenaran firman Tuhan. Tapi setiap orang yang mendengar perkataanku dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh. Firman Tuhan yang katakan. Lagi gak ngata-ngatain Bapak Ibu, enggak ya. Tapi firman Tuhannya begitu. Dikatakan ia sama dengan orang yang bodoh. Yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan, datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Wow. Seberapa banyak Bapak Ibu sadar bahwa firman Tuhan ini harus menjadi fondasi dalam kehidupan kita. Enggak seberapa banyak harta yang Bapak Ibu punya. Enggak seberapa hebat Bapak Ibu punya jabatan di dalam perusahaan. Wah, dihormati orang. Wah, luar biasa. Tapi kalau kehidupan kita enggak fondasinya kebenaran firman Tuhan, kita bisa hancur kehidupan kita. Dikatakan tadi di dalam Matius 7 ayat 24 sampai 27. Saya ingat beberapa, kalau Bapak Ibu di kota-kota besar, mungkin di Jakarta, di Manado juga mulai ada ya, bangunan-bangunan yang tinggi ya, di Bahu ya. Kayaknya yang paling tinggi di sana deh. Itu apa namanya, apartemen itu ya, yang di Bahu. Itu sepertinya yang paling tinggi, berapa lantai saya juga nggak tahu, nggak hitung. Mungkin Bapak Ibu bisa hitung. Saya percaya bahwa fondasinya adalah fondasi yang kuat. Ya, benar nggak? Kalau fondasinya itu nggak kuat, saya rasa udah roboh dari waktu dibangun, nggak bisa bertahan lama. Sama dalam kehidupan kita. Kalau kita nggak bangun fondasi kita dengan kekuatan firman Tuhan, tunggu berapa lama kita akan roboh Bapak Ibu Saudara. Keluarga kita, keuangan kita, semuanya bisa tergoncang. Dengan badai, dengan keadaan yang bisa berubah akan bisa membuat keuangan kita hancur. Ekonomi kita merosot, toko mulai, bisnis yang dibangun mulai sepi, keluarga sepertinya nggak ada perubahan. Coba bayangkan kalau fondasinya nggak kebenaran firman Tuhan udah pasti, ya udahlah tinggalin aja pasangan model begini. Ya udahlah. Anak-anak muda, carilah jodoh yang pasangannya itu mengandalkan Tuhan. Cari pasangan yang fondasi kehidupannya itu firman kebenaran Tuhan. Jangan cari anak muda yang dasar hidupnya tiap hari keluar malam di dugem. Ya ketemunya di tempat dugem. Udah pasti tinggalin aja. Kehidupannya udah pasti enggak atas dasar kebenaran firman Tuhan. Benar enggak? Kita mesti tahu anak muda jangan sampai kita terjebak dengan memilih pasangan yang salah. Apalagi firman Tuhan adalah sebagai guidance atau penuntun. Ya, atau penuntun. Mazmur 119 ayat 105 dikatakan, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Saya cerita bagaimana firman ini menjadi pelita bagi kaki kita. Ketika di tengah kegelapan, di tengah kehidupan yang dunia yang sedang gelap ini, kita sangat membutuhkan firman Tuhan. Karena itu sebagai guidance kita, sebagai penentu arah kita. Ya, satu kali di rumah beberapa minggu lalu di daerah sana di tempat kita itu mati lampu. Tiba-tiba mati lampu, nggak ada cuaca badai ya, mungkin pub juga beberapa minggu lalu tiba-tiba mati lampu. Wah kita kan udah nggak persiapan, nggak ada lilin, senter kita nggak charge, gelap gulita memang semua mati. Terus udah nggak kepikiran, HP juga udah lowbat waktu itu. Gelap gulita seperti ini gimana caranya nih? Nabrak sini, nabrak sana. Kita coba ngambil senter karena jaraknya agak susah dijangkau. Saya ngambil senternya susah. Ya. Tapi kita tahu begitu, masih ada senter, masih ada nyalanya sedikit. Situ nabrak-nabrak meja waktu itu, kursi. Sayang, kayak saya nabrak-nabrak. Iya, gelap gulita nggak kelihatan apa-apa. HP juga lowbat. Dia di kamar waktu itu. Nah, begitu kita rai-rai ya, apa bahasa Manadonya rai-rai bener ya. Kita raba-raba ya sambil pegangan-pegangan dan bisa raih itu center. Langsung terang memang. Ya Pak, ya terang. Kelihatan ada Pak Rudi di situ. Gitu. Karena kita tahu apa? Ketika ada terang, ketika ada pelita itu di tengah kegelapan, pasti langsung rasa terang semua. Saya langsung rasanya begini. Saya juga tidur tuh suka gelap.
Tapi enggak yang langsung gelap seperti itu. Saya juga rasa, aduh nggak bisa nafas nih, terlalu gelap. Saya langsung ambil senter, langsung cari mana saya yang ada lilin-lilin bekas. Aduh, terlalu gelap soalnya gitu. Jadi kalau kita sadar bahwa firman Tuhan adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku, kita mestinya tahu bahwa di sana itu gelap. Oh di sana bukan, kayaknya di sana bukan tape pergaulan sana. Sana gelap gulita sana. Ah sudah dapat tahu itu. Oh di sana istri orang. Oh iyo Kang. Oh nem boleh balik ke arah sana Jo. Karena firman Tuhan katakan kita mesti setia ya dengan pasangan kita. Oh di sana kayaknya mau menjebak kita, di sana lingkungannya nggak bagus. Karena kita tahu, kita jadikan firman Tuhan adalah pelita. Nggak asal tabrak. Tapi seberapa banyak kita memadamkan pelita kita. Seberapa banyak kita nggak pakai, kita abaikan firman Tuhan itu. Setia-setia, dia sudah setia, memang cuma dia yang bisa nggak setia. Kita lebih bisa bahugel. Berarti dia bisa mengabaikan kebenaran firman Tuhan. Padahal dia tahu bahwa firman Tuhan katakan, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Tapi seberapa banyak kita yang mengabaikannya. Amin. Siapa di sini yang sudah menjadikan firman Tuhan sebagai penuntun dalam kehidupan kita? Jalan ke depan itu nggak akan pernah tahu Ibu, Bapak, Saudara. Ya kita mungkin bisa prediksikan oke, tapi nggak pernah tahu pastinya. Tapi seberapa banyak kita yang nggak mau memakai tuntunan ini, guidance-nya, manual book-nya, kalau Pak Stephen sampaikan. Seberapa banyak kita yang justru meraba-raba semuanya, aduh bingung gimana, tapi nggak pernah mengambil guidance-nya, nggak mengambil firman Tuhan sebagai penuntunnya. 2 Timotius 3:16-17, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan akan diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Firman Tuhan juga bisa menjadi penuntun buat kita. Mengajarkan hal yang tidak baik, ini loh nggak baik, kamu sih hidup kebenaran. Itu mendidik kelakuan kita. Dulu yang karakternya suka memakai, setelah rajin dalam kebenaran firman Tuhan, semulai berkurang memakainya. Amin. Lalu bagaimana untuk kita bisa menjaga bahwa firman Tuhan itu harus terus berakar dalam kehidupan kita. Kita mau baca dalam Mazmur 1 ayat 1-3. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri jalan orang berdosa, dan tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Di sana ada 3 kata kerja, kalimat tidak diulang selama 3 kali. Artinya itu sebuah larangan. Jadi kalau tidak itu jangan dilakukan. Larangan. Tapi kebanyakan kita kan kalau larangan itu penasaran, kenapa di sana ditutup pintunya ya? Kenapa ya itu dilarang begitu? Penasaran Padahal firman Tuhan katakan yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, berarti Tuhan mau kita tuh jangan duduk kumpulan orang fasik. Jangan berdiri sama-sama dengan orang berdosa yang tidak dalam kumpulan pencemooh. Tapi seberapa banyak kita mengikuti mereka. Karena kita nggak gunakan firman Tuhan ini sebagai fondasi, sebagai guidance dalam kehidupan kita. Nggak sungguh-sungguh berakar firman Tuhan dalam kehidupan kita. Yang pertama, di ayatnya yang pertama, poin yang pertama adalah kita mesti suka akan firman Tuhan. Katakan sama-sama suka. Ya, dalam Mazmur tadi dikatakan ayat selanjutnya, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, firman Tuhan. Firman Tuhan dijadikan kesukaan. Wow. Apa ya Bapak Ibu Saudara, ada yang sudah sampai di titik suka akan kebenaran firman Tuhan? Atau masih semuanya karena program? Ya, menyelesaikan Alkitab setahun karena program? Bacaan setahun? Coba angkat tangan yang sama-sama. Ada yang mengejar target karena program, ya ke gereja karena program, baca kitab suci firman Tuhan karena program. Kak Danang so tuntut 1 tahun mesti habis. Pak Stephen, Pak Edi suruh FCL suruh ngabisin Alkitab setahun bacaannya. Karena program, takut ditanya-tanya. Bukan karena suka, bukan karena kecintaan. Anak muda, ya saya singgung lagi,
Bagaimana kalau kita suka sama seseorang? Waduh, lagi PDKT, rasanya apa Pak? Lautan ku seberangi, tai kucing rasa coklat. Widih, karena suka kan mau PDKT. Luar biasa, saya juga begitu. Sekarang mulai rasa katanya, saya kayaknya mulai masuk tahun ke-8 pernikahan kayaknya lain nih gitu. Kesukaannya kok beda gitu. Iya memang beda, kasih mula-mulanya beda ya. Zaman waktu pertama kenal, setelah menikah setahun, 2 tahun, 8 tahun sekarang beda. Ya, kadarnya beda, tapi ini lagi belajar saya, ya. Untuk tetap terus menjaga, tetap sayang dan suka cinta sama pasangan. Tetap terus dijaga. Nah apakah firman Tuhan kita udah rasa seperti itu? Kalau udah suka apapun akan dilakukan. Jujur semua di sini yang gak suka lampu merah. Khususnya yang bermotor lah. Jujur pengakuan Pak. Pengakuan. Saya kalau lampu merah di Toar situ, saya tuh gak suka. Jadi saya belok kiri. Ya biarpun jauh gak apa-apa, tapi saya menghindari lampu merah. Ya kan boleh kan kayak yang di Toar itu kalau ke kiri kan boleh nanti ikut ya berputar jalan situ gitu. Cuma kebanyakan langsung potong kan. Ya, bertobat sama-sama. Sekalipun jauh kita lakukan karena kita nggak suka sama lampu merah. Menghindar nggak suka. Tapi kalau suka yang lampu merah itu ya sedikit lagi semua hijau, tunggu Jo, senang-senang. Ada nggak seperti itu? Nggak ada yang suka pasti rata-rata. Duh lama kalau boleh baputar sama. Kalau kita suka kita akan benar-benar cari bagaimana firman Tuhan itu. Kenapa Tuhan harus bicara seperti ini? Karena kesukaan. Saya suka kopi ya, saya suka kopi. Berapa waktu yang lalu, udah lama sih, berapa tahun yang lalu kita sempat ke Bali ya sama-sama dengan Pak Steven semua. Dan diajak di satu tempat, di situ ada tempat kopi yang langsung bisa dari kebun kopinya, petaninya langsung, kopi luwak. Lupa saya daerahnya, nanti satu kali, tapi saya tahu tempatnya. Kalau mau ngajakin bisa nanti saya tunjukin, boleh. Saya tahu, tapi nggak tahu lupa di mana. Pokoknya di tempatnya situ bisa langsung ngopi dari petaninya langsung dipanen, kopi luwak. Terus semuanya suruh nyobain rasanya. Terus pada cerita-cerita kopi luwak itu ternyata katanya. Ya, dari biji kopinya itu dimakan oleh binatang luwak. Terus keluar nya itu yang diproses dan sebagainya. Oh, pantas enak. Prosesnya aja begitu ya. Itu satu cangkir lebih kecil dari sini nggak salah 80.000. 80.000 saya bilang, tapi nggak apa-apa Kak, bagi Jo. Satu kali seumur hidup ini rasanya meminum kopi model begini. Kita seruput. Wow, enak gitu. Bener, saya rasain sama Kak Simon pelan-pelan gimana rasanya. Karena suka, saya pengen nikmati. Kak, nikmatin aja dulu ya, 80.000. Padahal, aduh Tuhan kalau kopi yang saset sampai muntah Bapak Ibu Saudara. Tapi ini karena kopi ini karena kita suka, kita nikmati. Padahal tempatnya jauh. Di pelosok kita mesti ikut di gunung ya, di Kintamani situ, masuk di ladang-ladang petaninya. Tapi karena kita suka, kita cari tahu, penasaran. Kita seruput kopinya, sekali lagi. Rasa kopinya itu ada di lidah. Itu karena kita suka, Bapak Ibu Saudara. Tapi pertanyaannya apakah firman Tuhan sudah jadi kesukaan bagi kita enggak? Tiap pagi, malam merenungkan datang ke Tuhan dan baca firman Tuhan. Karena menjadi kesukaan. Wow. Saya salut sama Bapak Ibu yang sudah mengajarin firman Tuhan dari kecil. Ya, karena merasa bahwa firman Tuhan itu penting. Bisa mendidik tadi. Yang memperbaiki kelakuan. Makanya saya tuntun Bapak Saudara yang punya anak-anak langsung ajak ke lantai 2 untuk ikutin kids. Karena apa? Dari kecil sudah ditanamkan firman Tuhan. Supaya dari kecil kalau udah suka firman Tuhan, sampai dewasa, sampai tua pun gak akan sulit ya untuk baca firman Tuhan. Karena dari kecil udah rasa suka. Amin.
Nah, yang pertama, kita mesti jadikan firman Tuhan itu sebuah kesukaan. Lalu yang kedua adalah merenungkan firman Tuhan. Kita perlu merenungkan firman Tuhan. Ini yang dicatat dalam Mazmur, kenapa merenungkan firman Tuhan ini dicatat cuma di Perjanjian Lama. Bapak Ibu bisa cari di Alkitabnya, elektronik semuanya, coba search yang merenungkan firman Tuhan, kenapa cuma dicatat di Perjanjian Lama. Kalau di Perjanjian Baru, seperti Maria ya, ketika datang malaikat menyampaikan kabar sukacita, dia cuma renungkan dalam hatinya. Tapi firman Tuhannya dicatat di Perjanjian Lama, di dalam Mazmur tadi dikatakan bahwa kita mesti merenungkan Taurat itu siang dan malam. Karena menurut saya, pemikiran saya, zaman dulu itu enggak seperti kita, yang kita tuh punya salinan kitabnya. Ya, kita punya salinan kitabnya, kita bisa buka, kita bisa search, gampang sekali kita baca. Tapi kalau dulu enggak sembarang orang bisa punya Alkitabnya, salinannya. Itu yang bisa adalah nabi-nabi, rabi-rabi, guru-guru yang menyampaikannya. Makanya firman Tuhan tadi dikatakan, renungkan itu siang dan malam. Jadi ketika dia disampaikan firman Tuhan, dia suruh renungkan. Dan orang tuanya, papanya biasanya yang ngajarin ya firman Tuhan itu. Makanya di Ulangan dikatakan, ajarin ulang-ulang anakmu firman Tuhan. Ketika lagi tidur, ketika lagi bangun, ketika lagi dalam perjalanan, sampaikan terus ulang-ulang firman Tuhan. Makanya penting. Tapi kebanyakan kita kan udah gak bisa merenungkan firman Tuhan lagi. Kita gak lakukan itu. Sama seperti yang kopi tadi. Merenungkan firman Tuhan itu seperti ini Bapak Saudara. Saya punya cheesecake. Ya ini tadi dari Bu Kelly ya. Cheesecake. Aduh, saya juga suka cheesecake. Berapa kali kemarin saya diundang makan cheesecake. Ya, Sambiki Cake ya, Sambiki Cake. Ya, Sambiki Cake, minta maaf. Waktu lalu saya diundang makan cheesecake. Cheesecake-nya itu satu loyang kecil itu kalau nggak salah 700.000. Wah, 700.000 kapan lagi sayang? Marilah, kan kita suka cheesecake. Wah, saya nikmati cheesecake-nya. Duh enak banget. Nih sama kayak begini nih misalnya ya. Saya kasih contoh merenungkan tuh begini. Aduh ini khotbah banyakan makan minum nih. Niat kagak sih khotbah gitu. Supaya nih Bapak Ibu nangkap. Merenungkan tuh begini. Rasa sambikinya pas Bu. Manisnya juga enak loh. Toppingnya kejunya juga kerasa. Dikecap. Merenungkan firman Tuhan tuh dikecap, dinikmati. Jangan buru-buru. Udah. Enggak, pelan-pelan dinikmati. Merenungkan firman Tuhan tuh seperti itu, dikecap, nikmati. Oh, kebaikan Tuhan. Contohnya ya. Kalau dalam Mazmur 23 ayat 1 ya. Merenungkan itu saya ibaratkan melafalkan. Dalam bahasa aslinya waktu kita sekolah di kuliah yang kita pelajari adalah mengulangi terus-menerus sambil berbisik sampai telinga kita tuh dengar. Contohnya Mazmur 23 ayat 1 sampai 4. Tuhan adalah gembalaku. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia menuntun aku di padang rumput yang hijau. Ya. Apalagi? Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Bukan bahasanya kayak puisi begini, enggak. Artinya kita pelan-pelan, kita benar-benar nikmati firman yang ada dalam, yang Tuhan kasih ke kita nikmati, kita kecap. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Itu sampai benar-benar kita rasa bahwa, wow, firman Tuhan itu menjadi rema, kekuatan bagi kita. Sama halnya kita makan sambiki cake, cheesecake, apa namanya cake-cake yang lain. Kita kecap dulu, nikmati dulu, jangan buru-buru ditelan. Kan sakit juga kalau kita makan langsung telan. Enggak baik untuk pencernaan. Sama halnya firman Tuhan, kita perlu kecap, kita renungkan, kita berbisik, terus ulang-ulang. Ini yang kita perlu lakukan Bapak Saudara. Sampai firman itu benar-benar berakar dalam kehidupan kita. Ketika badai ujian datang, oh iya firman Tuhan katakan bahwa kita akan bisa lewati badai bersama Tuhan. Tuhan gembala yang baik.
Enggak masalah apapun keadaannya, bersama Tuhan aku pasti bisa. Tuhan tolong. Tapi banyakan kita kan lebih banyak langsung nelen, tapi enggak pernah mengecap, merenungkannya. Itu cara merenungkannya. Itu yang kedua. Yang ketiga, melakukan firman Tuhan. Ini yang ketiga. Kalau tadi perjanjian lama kita perlu merenungkan, tapi yang ketiga, ya perjanjian baru yang masa sekarang kita perlu lakukan. Gak hanya merenungkan, tapi kita perlu lakukan firman Tuhan. Sebab bukan seberapa banyak firman yang sudah kita dengar, Bapak Saudara. Wow, hari Minggu rajin dengan firman Tuhan di YouTube, apalagi family cell, gembala selnya, ngulang-ngulang terus. Tetapi seberapa banyak firman yang sudah kita lakukan. Enggak seberapa banyak yang kita sudah dengar, tapi seberapa banyak yang kita sudah lakukan. Karena kalau enggak kita akan menipu diri kita sendiri dalam Yakobus 1 ayat 22. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika demikian kamu akan menipu diri kita sendiri. Cuman bisa nyampaikan, tapi kita enggak melakukan sendiri, itu namanya menipu diri sendiri. Orang lain boleh dapat manfaatnya, tapi kita sendiri enggak dapat manfaatnya. Karena kita enggak melakukan. Makanya enggak seberapa banyak firman yang kita sudah dengar. Hampir 1 kali 24 jam, seminggu, 7 hari kita dengar firman Tuhan. Tapi satu ayat pun enggak pernah kita lakukan. Suruh ngampuni, berhenti. Itu kan firman Tuhan untuk sana. Kalau dia nyakitin kita, emang cuma dia bisa nyakitin. Kita jauh 7 kali lebih lipat bisa menyakiti dia. Berarti firman Tuhan itu enggak dia lakukan. Amin, Bapak Ibu diberkati. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Saya tutup dengan satu ayat 2 Timotius 4 ayat 1 sampai 4. Ini sangat penting. Kalau Bapak Ibu rindu semua orang bisa diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Kapanpun waktunya, siap sedia atau enggak, kita mesti sampaikan. Karena kita enggak tahu kapan waktunya Tuhan bisa pakai kita. Tapi firman Tuhan itu harus terus kita sampaikan. Kita beritakan. Beritakanlah firman. Siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah. Tapi kita suka susah ya, kalau orang itu baik sama kita, kita susah untuk menegurnya. Dengan firman Tuhan, padahal dia udah masuk di dalam jurang dosa. Tapi aduh, dia so baik pak kita lah. Gimana Kang? Duh Tuhan, pernah gak jujur? Pernah, saya juga pernah ngalami, aduh gimana Kang sayang? Tapi suka diingetin, enggak. Kalau itu dosa, kamu sih ngomong dosa. Enggak boleh. Tegurlah, nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Kita mesti sampaikan, Bu Saudara. Siapa yang sedang kita injili, siapa yang kita perlu sampaikan firman Tuhan, sampaikan. Kalau salah, tegurlah, nasihatilah dengan kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Benar. Ada saatnya orang udah gak bisa dengar ajaran sehat. Firman Tuhan itu udah gak bisa masuk sama sekali. So membatu hatinya. Tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya sendiri untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Wow, udah gak dengar lagi firman Tuhan. Dia udah cari hal-hal yang alternatif di luar sana. Ada saatnya Bapak Saudara, tapi kita udah lakukan bagian kita. Kita udah tegur dia, kamu jangan begini ya, kamu mesti bertobat. Ya tentunya dengan cara yang benar. Tadi dikatakan penuh sabar, ya dengan hikmat, tegurlah dengan nasihati, dengan kesabaran dan pengajaran. Enggak, artinya kalau nasihat itu ada didikan. Kadang-kala itu kita perlu cambuk sedikit. Diri kita termasuk ya. Kadang kita perlu kuat cambukannya, karena ada didikannya. Karena kalau enggak, akan bisa membawa kita dalam dosa. Kita mesti tertibkan diri kita. Amin Bapak Saudara. Mulai berani untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Bukan hanya untuk orang lain, tapi orang di sekitar kita. Orang terdekat kita, suami, istri kita, anak-anak kita. Ayo kita mulai sampaikan kebenaran firman Tuhan. Sampai benar-benar firman Tuhan ini menjadi berakar dalam kehidupannya. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur hari ini. Kami boleh belajar untuk kami bisa terus membuat firman Tuhan ini menjadi kesukaan. Untuk kami mau selalu renungkan dan lakukan. Supaya Tuhan melihat kehidupan kami menjadi berkat bagi orang lain. Supaya orang lain melihat ada Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Buat kami
bisa menyampaikan firman Tuhan ini juga orang lain, orang sekitar kami Tuhan. Supaya boleh mereka mendapat kemenangan, mereka bisa dibarui kehidupan mereka. Terima kasih Yesus, biar Engkau meteraikan firman-Mu dalam hati kami, sehingga firman ini sungguh-sungguh kami bisa lakukan dan jadi berkat bagi setiap kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus semua yang percaya sama-sama katakan amin. Mari bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Di tengah-tengah begitu banyak pengajaran-pengajaran yang menyesatkan kami, biar firman Tuhan ini menjadi penuntun bagi kami. Kami terus diarahkan di dalam kebenaran. Oleh sebab itu Tuhan, aku berdoa biar firman Tuhan ini jatuh di tanah hati yang subur, membuat kami menjadi orang-orang yang suka akan firman Tuhan, mau merenungkan, tapi tidak sekedar merenungkan, tapi kami mau melakukan, sehingga terus kami dibawa di dalam kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, buat hadirat-Mu, Engkau hadir menjamah melawat setiap kami, dan biar pujian, penyembahan yang ada menyenangkan hati Tuhan. Kami berdoa buat hamba-Mu, Bapak PDP Danang Sabto Nugroho, kami percaya pemakaian dan penyertaan Tuhan semakin luar biasa dalam kehidupannya. Istrinya diberkati Tuhan. Bapak Ibu Saudara pulanglah dan terimalah berkat dari Tuhan. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah usahamu, diberkatilah pelayananmu, diberkatilah segala sesuatu yang dikerjakan sesuai kehendak Tuhan, dan percayalah pasti dibuatnya berhasil. Dan biarlah cinta kasih dari Allah Bapa Tuhan kita yang selalu menyertai, dengan perantaraan kuat kuasa Roh Kudus, Dia akan selalu menghibur, menolong, bahkan membela Bapak Ibu Saudara siang hari ini, sampai Yesus datang kali yang kedua menjemput kita semua. Yang percaya sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Happy Sunday, Tuhan Yesus memberkati.